Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan memberikan like, sehingga video di channel ini terus direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Terima kasih. Dan tentu memberikan komentar yang cerdas, sopan, dan membangun antar umat beragama. Dan kiranya teman-teman terus bersedia untuk men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui kebenaran dan informasi dari channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Pak Tony. Shalom Pak Tony, selamat. Ya, silakan Pak. Saya selesaikan Silakan. dulu 2 menit lagi ya. Boleh, silakan. Jadi pertama kami selaku penasihat hukum daripada keluarga korban menolak kalau disebut ada tembak menembak. Tolong diulangi Pak ya, saya garis bawah ya. Kami atau saya menolak dengan tegas kalau dikatakan ada tembak menembak. Alasan menolak, pertama tidak ada bukti untuk itu. Yang kedua tidak ada CCTV. Itu hanya penerangan daripada Karon Pembas Mabes Polri. Ahmad Ramadan. Sedangkan beliau tidak ada di sana. Ya, beliau tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami. Yang kedua tidak ada bukti. Tidak bisa membuat suatu dalil apalagi bersifat fitnah kepada orang meninggal tanpa disertai bukti. Yang berikutnya, kami juga menolak kalau dikatakan almarhum Brigadir Joshua masuk ke dalam kamar majikannya maksudnya, atau kamar komandannya. Sebab sepengetahuan keluarga dan sesuai penugasan, almarhum ini bukan supir daripada istrinya, bukan supir daripada Ibu Putri Katarina, tetapi adalah ajudan daripada Bapak. Sehingga tidak ada kesempatan bagi seorang ajudan maupun supir untuk bisa masuk ke dalam rumah daripada seorang jenderalnya kecuali diperintah untuk itu. Pertanyaannya, siapa yang memerintah? Karena tempat ajudan dan para supir itu hanyalah di seputar pos, kemudian ke dapur kalau mau perlu minum dan sebagainya. Tetapi ke ruang tamunya perwira, komandannya atau jenderalnya atau panglimanya atau siapapun namanya itu tidak ada. Bahkan kadang mereka itu pun kerja 2-3 tahun pun dia mengawal panglimanya atau kapoldanya misalnya, atau kadipnya misalnya, engsel pintu rumahnya itu pun belum tentu dia tahu karena tidak pernah menatap untuk itu. Apalagi di situ biasanya ada CCTV. Tetapi karena ada penghilangan CCTV dalam hal ini rekordernya, sehingga menjadi tidak ada bukti dan tiba-tiba disambar petir buatan, maka kami menolak. Jadi kami peringatkan juga kepada para wartawan, kepada media, kalau ada yang mencoba-coba menyebut-nyebut baku tembak, itu akan kami perhitungkan, akan kami tuntut ke pengadilan. Karena sebentar lagi kami akan membuat laporan polisi. Yang kedua, kalau ada yang berani-berani mengatakan bahwa klien kami atau anak klien kami almarhum masuk ke dalam kamar itu tanpa disertai bukti, kami juga akan memperhitungkan secara hukum. Kami akan menuntut, terutama kepada media. Beberapa hari ini ada media termasuk TikTok dan sebagainya dengan membuat gambar seorang wanita berpelukan dengan seorang pria berkulit putih. Tetapi narasinya dikait-kaitkan dengan almarhum anak klien kami. Padahal almarhum anak klien kami tidak berwarna kulit putih, tetapi adalah hitam manis, tinggi dan besar. Bukan seperti kulit putih yang bolak-balik diumbar-umbar di media itu. Memang dapat kami pahami karena masyarakat dan media tidak kenal atau tidak tahu yang mana Joshua Huta Barat. Sehingga oleh karena itu saya peringatkan, itu yang ramai di media, yang ramai di YouTube, yang ramai di TikTok, yang seolah-olah itu almarhum anak klien kami bersama-sama dengan seorang wanita itu bukan. Saya pastikan itu bukan anak klien kami. Jadi jangan dibuat narasi-narasi seolah-olah wanita itu ada bersama-sama berpelukan dengan anak klien kami. Karena anak klien kami itu tinggi besar dan berkulit hitam ya, hitam manis. Kemudian kami juga menolak
semua narasi-narasi yang dikembangkan oleh polisi karena TKP telah dirusak. TKP tidak dipasangi polis lain. Kemudian adanya perubahan-perubahan narasi, perubahan-perubahan keterangan. Belum lagi adanya kunjungan secara beruntun para jenderal-jenderal Polri dikawal oleh puluhan sampai ratusan polisi dalam tanda petik mengintimidasi ayah ibu atau klien kami, ayah ibu daripada korban maksudnya. Ini maksudnya apa? Apakah klien kami, ayah ibu almarhum juga merupakan tersangka, terdakwa sehingga diperlakukan seperti itu, dirampas hak-haknya? Tentu saja bukan. Oleh karena itu, kami minta kepada Kapolri supaya polisi-polisi yang diterjunkan tiap hari mengepung rumah klien kami supaya ditarik. Karena pemahaman saya, karena saya juga keluarga polisi. Biasanya kalau sudah diterimakan jenazah, sudah diserah terimakan, maka begitu dikubur polisi sudah ditarik dari sana. Ini ada apa? Tiap hari di sana berkumpul polisi begitu banyak. Ini mohon menjadi atensi. Dan ada apa jenderal ke sana berlomba-lomba datang, termasuk Karopaminal Propam Polri, termasuk para kombes. Kemudian kami juga keberatan apabila usia almarhum dikatakan 21 karena surat yang dikeluarkan oleh Propam Polri dalam hal ini surat tentang berita acara kematian itu ditulis di sana itu termasuk juga yang dari surat rumah sakit Polri menyatakan usianya 21. Tidak mungkin usia almarhum 21 karena adiknya juga sudah anggota Polri. Kemudian kami menginginkan supaya pejabat-pejabat Polri hati-hati dalam mengeluarkan rilis. Amin. Kalau itu dilakukan penyidikan yang benar, kami mohon supaya tidak membuat pendapat-pendapat, tetapi sajikanlah fakta-fakta. Kalau fakta-fakta itu tidak bisa berubah, tetapi kalau pendapat sewaktu-waktu bisa berubah. Itulah kira-kira yang bisa kami berikan penjelasan sementara. Semoga Presiden Republik Indonesia memperhatikan peristiwa ini dan membentuk tim independen yang tidak hanya melibatkan petinggi Polri, tetapi juga melibatkan akademisi, praktisi, termasuk lembaga-lembaga seperti Kontras dan sebagainya. Bila perlu, orang tua almarhum atau klien kami dilindungi. Oleh karena itu, saya meminta kepada negara, dalam hal ini kepada Presiden, supaya menurunkan misalnya pasukan Angkatan Darat atau Marinir untuk melindungi klien kami supaya terbebas daripada intervensi. Kira-kira begitulah yang bisa sampaikan, termasuk juga kepada ormas-ormas seperti Ormas Bangsa Batak, Ormas PBB, kemudian Ormas FBI. Inilah kesempatan bagi saudara-saudara kalau mau berprestasi untuk melindungi klien kita ini atau klien kami supaya dia terbebas dari intimidasi. Terima kasih Bapak Henry Pengleso. Iya. Oke teman-teman, jadi itu ya yang bisa kita dengarkan tadi barusan yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin Simanjuntak, yang memang beliau sampaikan dengan tegas karena memang beliau ini ya seorang yang bukan hanya sebagai seorang yang memang menggeluti yang namanya dunia hukum ini teman-teman ya, tetapi saya lihat juga memang Bapak Kamarudin Simanjuntak ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Bayangkan saja teman-teman, dia juga dalam beberapa kali saya melihat ada video-videonya selalu yang mengutip beberapa ayat-ayat firman Tuhan. Luar biasa. Dan sebab itu kita mohon di sini juga Pak Kapolri jangan diam ya, harus turun tangan ya, harus lebih tegas lagi di dalam melihat bagaimana tentang peristiwa yang terjadi ini teman-teman. Sekian saja dulu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.
Sampai di sini video saya teman-teman. Semoga kita dicerahkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.